Wilayah Flores Timur bersama saya Maria Evarista Bunuboran, mahasiswa Universitas Nusantara. Di sini kita akan menggali budaya adat desa Lowok Luok. Mari ikuti saya. Rumah adat Korke merupakan sebuah bangunan yang berbentuk panggung, tidak berdinding dengan 6 tiang induk atau dinamakan rie, dan dalam bahasa adatnya rie olamatan bala dan 18 tiang penyangga atau beledang. Tiang-tiang bangunan ini mewakili suku-suku yang ada di Lowok Luok. Tangkai panama hopi soragai tegana masih demo sai nedum pagom tina iti ahik tawa lobo pagom soga ahik tugul rabulang ragatana ikan di imala pelo lapisa di pala ikrai ulu madole le bala romara papitole dule antana kali ulu lalu. Rumah adat Korke, Kampung Adat Lowok Luok, Kecamatan Demong Pagong, Desa Lowok Luok. Korke merupakan sebuah artefak budaya masyarakat adat Demong Pagong. Bukti nyata hasil dari kegiatan nenek moyang yang menyimpan begitu banyak informasi yang masih tersembunyi dari kehidupan masyarakat Kampung Adat Lowok Luok. Bila kita berkunjung ke rumah adat ini, tampak tidak ada sesuatu, tapi ketika menyelami lebih banyak nilai-nilai budaya yang masih tersembunyi dan masih ditaati oleh masyarakat sampai saat ini. Bangunan ini merupakan tempat pemujaan bagi dewa tertinggi yang dalam bahasa Kiwang Lerawulan Tanah Ekan. Dipercaya terhadap dewa langit dan dewa bumi yang melindungi dalam hidup dan kehidupan masyarakat Lamaholot, khususnya masyarakat adat Demong Pagong. Dalam memulainya proses pembangunan ini harus melalui begitu banyak ritual dalam memilih bahan hingga pelaksanaan pembangunan. Siang harinya masyarakat mengerjakan bangunan serta pada malam harinya semua masyarakat adat menjaga sambil menari dan bernyanyi yang dalam adat budaya Demong Pagong tarian ini dinamakan liang nama. Dan syair-syair yang dilantunkan ini terdengar menyisakan asal-usul suku dan kisah mitologinya, kisah suci yang menjelaskan bagaimana dunia maupun manusia dapat terbentuk seperti sekarang. Kisah suci yang dipercaya kebenaran. Korke didirikan di tengah-tengah kampung yang dikelilingi rumah suku-suku yang ada di kampung ini. Semua suku berperan penting dalam proses pembangunan ini. Rumah adat Korke ini sangat penting dan sangat disakralkan masyarakat penduduknya. Sementara letak Korke ini terletak di tempat yang agak tinggi. Memasuki lokasi Korke ini, kita harus melewati 2 buah pelataran sebelum naik ke atas bangunan Korke. Yang layak naik di atas balai-balai Korke ini hanya laki-laki. Ini merupakan pelataran pertama yang disebut nama Kese atau pelataran kecil, serta Namang Belen atau pelataran besar. Naman Kese berada di luar dengan luasnya kecil, sementara Naman Bele berada di dalam dekat dengan bangunan Korke. Tempat ini merupakan pusat ritual dalam adat budaya Demong Pagong yang dikelilingi batu-batu pipi yang tersusun rapi membentuk suatu struktur tata ruang Korke. Adapun batu-batu yang diletakkan dengan posisi tegak lurus. Batu pipi yang berdiri tegak ini merupakan tempat duduk setiap suku yang ada dalam kampung. Pada susunan batu yang mengelilingi Namang ini seakan kita masuk pada zaman megalitik. Batu-batu ini membentuk suatu seni tata oleh leluhur, sehingga batu merupakan arca yang menunjukkan figur-figur tertentu. Nampak di sini diduduki oleh masing-masing kepala suku. Adapun susunan batu pipi dengan pembatasannya yang ada di tengah pelataran ini, yang dalam bahasa lokalnya dinamakan nubah.
Nubah ini difungsikan sebagai tempat untuk pemotongan hewan kurban. Nubah sebagai pusat perhatian di saat ritual korke. Nampak dari pelataran korke ini berbentuk berundak, dari pelataran kecil ke pelataran besar, hingga bangunan korke itu sendiri terdiri 3 tingkatan. Semakin ke atas semakin disakralkan atau disucikan. Korke dibangun untuk menghormati wujud tertinggi yang dalam bahasa Kiwang, Lerawulan Tanah Ikan. Struktur korke ini mempunyai filosofi kehidupan yang bijak yang memotivasi. Replika dari makrokosmos atau lapisan dunia. Dunia terdiri dari susunan yang berlapis, yakni lapisan bawah, tengah, dan atas. Korke sendiri sebagai tingkatan atau lapisan teratas yang menjadi tempat yang suci. Ritual tahunan ini diawali dengan pertemuan para tetua adat Demung Pagong Lebok Luok yang dalam bahasa lokalnya Baung Maung Botim Motim. Di sini nampak ada musyawarah untuk mufakat. Dalam pejabaran Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dari pertemuan ini akan menentukan waktu pelaksanaan, yakni dimulai dengan pembersihan lokasi koke atau dalam bahasa lokalnya tawing nama. Dilanjutkan pengatapan yang dalam bahasa lokalnya take koko. Selanjutnya penutupan bubungan yang disebut tuhu klewong. Dan kemudian dilanjutkan pemotongan hewan kurban atau yang disebut belo howok, dan diakhiri dengan makan bersama dalam bahasa setempat disebut goleng mati, yang tentunya dengan jangka waktu tertentu, jeda hari antara satu dengan lainnya harus ganjil. Kali ini kita akan ikuti kegiatan penutupan bubungan korke. Bahan atap dari bangunan ini dari daun lontar yang dilipat dan dianyam, yang dalam bahasa lokalnya dinamakan nuki. Bapak Deti Kowal Deti Malalu Limalagiri Panapai Pagon Talaga segala uma beleng sai jam balagiri tame walo dan tame pai paru tobo pai lina buduga pai rehan turu pai pegantu belara utu reha mang dem ombrah rai pilih mombika sini lara utu soro itu belara utu hemu untuk berpanapai ini Video ini ke saudara-saudara pai par tuburai pai duit muamuri reham balik muam lali tanah bele